Orang mati jasad itu pasti, hadirin. Dan mati jasad itu sudah menjadi hal yang lumrah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang punya nyawa pasti mati, hadirin. Akan tetapi yang bahaya itu kalau hati yang mati, jasadnya hidup. Kalau yang seperti itu, kata Allah, ulaika kal an'am balhum afdal. Balhum adal. Mereka itu seperti binatang dan mereka lebih parah dari binatang. Siapa mereka? Ya orang-orang yang lalai, al-ghafilun, orang-orang yang hatinya mati. Orang yang hatinya mati itu nggak ada ubahnya seperti binatang yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu jangan sampai hati kita ini mati, hadirin. Dengan apa kita menghidupkan hati kita ini? Dengan kita banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada sunnahnya lagi, yang kita dituntun oleh Nabi Muhammad dan para salaf saleh yang mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, di mana mereka menganjurkan kepada kita 12 hal besok di hari Asyura. Ini malam Asyura, besok hari Asyura. Sekarang malam Asyuranya, besok hari Asyuranya. Di hari Asyura itu, sebagaimana dalam kitab Kanzun Najah disebutkan bahwa ada 12 hal yang dianjurkan untuk kita lakukan di hari Asyura. Tapi di situ disebutkan pula dari 12 hal tersebut ada yang riwayatnya lemah, ada yang bahkan hadisnya itu mungkar, ada yang nggak bisa diterima. Tapi boleh-boleh sajalah dilakukan karena itu adalah semuanya perbuatan yang baik. Hanya saja kalau kita melakukan, jangan berkeyakinan itu sunnah Nabi Muhammad, tapi berkeyakinan ini adalah hal yang baik yang aku lakukan di hari yang mulia, yaitu di hari Asyura. Adapun yang nasnya jelas, yang hadisnya sahih hanya 2. Di antaranya adalah shaumu Asyura, besok tepat kiranya kita berpuasa di hari Asyura. Ketika ditanya Nabi, beliau menjawab kafarah sanah. Setahun penuh amal kesalahan kita ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini yang banyak dosa, ya besok puasa. Minimal mengurangi dosa kita. Kafarah itu artinya penghapus daripada kesalahan dan dosa yang kita lakukan dalam setahun. Kemudian yang kedua, yang hadisnya sahih adalah tausi'atul iyal. Di hari Asyura disunnahkan untuk kita itu, khususnya ini para bapak, membahagiakan anak dan istri dengan apa yang kita miliki. Kita punya harta sebagian kita sisihkan. Sebab dalam riwayat disebutkan man wasa'a iyalah. Barang siapa yang membahagiakan anak dan istrinya di hari Asyura, Allah akan melapangkan rezekinya di tahun itu penuh. Rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita membahagiakan anak istri kita di hari Asyura. Membahagiakan anak istri nggak harus dengan sesuatu yang mahal. Apa yang kita miliki sebagian, kita berikan makanan, kita berikan baju, kita berikan apapun agar anak dan istri kita bahagia. Kalau mereka bahagia, rezeki kita insya Allah diberkahi dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 inilah yang nasnya kuat kita lakukan di hari Asyura. Akan tetapi para hadirin, bukan berarti kemudian yang lainnya nggak boleh diamalkan. Amalkan tanpa kita meyakini bahwa itu adalah tuntunan Nabi Muhammad, tapi itu adalah hal yang baik, dan hal yang baik juga tidak akan membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Asyura adalah hari yang sangat tak terlupakan oleh para nabi dan rasul. Karena di hari Asyura itu banyak, Nabi Yunus itu keluar dari perutnya hut itu ikan paus. Ketika Nabi Yunus itu dimakan ikan paus, keluarnya di hari 10 Muharram. 10 Muharram itulah disebut dengan Asyura. Kemudian Nabi Musa, Najah, ketika beliau itu selamat dari kejaran Fir'aun hingga Fir'aun tenggelam, itu juga di 10 Muharram di hari Asyura. Maka barang siapa yang bahagia di hari Asyura atas selamatnya Nabi Yunus dan para nabi dan rasul, atas selamatnya Nabi Musa, sebagaimana Nabi SAW ketika beliau melihat para orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura, kemudian
Rasulullah bertanya, mereka ngapain pada puasa? Mereka lagi memperingati, berbahagia atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Kemudian Rasul mengatakan, kalau gitu aku lebih berhak untuk memperingati hari ini daripada mereka. Nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Kita lebih berhak. Wong mereka itu cuma ngaku-ngaku cinta Nabi Musa, tapi akhirnya justru merendahkan Nabi Musa. Justru mereka berpaling dari ajaran Nabi Musa, berpaling daripada kitab yang dibawa Nabi Musa. Kita yang masih berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa, kita lebih berhak bahagia. Maka Rasulullah SAW memerintahkan, menganjurkan, menyunahkan kepada kita puasa Asyura. Bahkan beliau mengatakan, kalau tahun depan aku masih dipanjang umur, diberi panjang umur, aku akan puasa mulai Tasu'a. Kenapa? Untuk membedakan dengan Yahudi. Karena Yahudi cuma puasanya tanggal 10 aja. Lah kita umat Islam nggak mau sama-sama Yahudi. Kalau gitu gimana? Ya udah kita puasa 9 dan 10. Bahagia. Hari itu hari bahagia. Gimana nggak bahagia? Selamat para nabi dan rasul di hari tersebut. Maka daripada itu Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berbahagia dengan tausiul iyal, dengan kita berpuasa. Kemudian hadirin, ulama berkata, barang siapa yang bahagia di hari Asyura dari selamatnya Nabi Musa, selamatnya Nabi Yunus dan yang lain-lainnya, fahuwa ala haq, maka dia benar. Dia benar. Masa hari yang sebegitu sejarahnya, bersejarahnya, hari yang begitu mulia kita nggak bahagia hadirin? Itu hari bahagia karena para nabi dan rasul itu diberi keselamatan oleh Allah di hari tersebut. Maka yang mau bahagia di hari Asyura atas selamatnya nabi dan rasul, benar. Tapi hadirin, di 10 Muharram itu juga, di hari Asyura itu juga pernah ada satu kejadian yang terjadi dan memilukan, yang menyedihkan hati, yaitu hari di saat dibunuhnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Husain, dipenggal kepalanya di padang Karbala di tanggal 10 Muharram Asyura. Maka hari itu mengingatkan kepada kita akan sedihnya Nabi Muhammad dengan meninggalnya cucunya Sayyidina Husain. Siapa yang gak sedih hadirin? Kalau apabila anaknya meninggal dunia, apalagi dibunuh dengan cara yang zalim. Maka barang siapa di hari Asyura yang sedih karena meninggalnya Sayyidina Husain, fahuwa alal hub, maka dia berlandaskan kecintaan dengan anak cucu Rasulullah. Maka benar kalau dia itu dengan landasan cinta sedih di hari Asyura. Dan yang berlandaskan cinta dan berlandaskan kebenaran gak akan pernah berseteru. Yang masalah itu kalau sengaja bahagia di hari Asyura atas meninggalnya Sayyidina Husain. Yang bahaya itu kalau apabila sedih di hari Asyura atas selamatnya Nabi Musa. Hari ini Asyura saya mau sedih, kenapa? Kenapa Nabi Musa kok selamat waktu itu? Kok nggak dibunuh aja sama Fir'aun? Salah. Dan barang siapa yang bahagia, kenapa bahagia? Karena Nabi Musa selamat, alhamdulillah. Kalau bahagianya, alhamdulillah Husain dipenggal kepalanya di hari Asyura. Maka dia dengan kebenciannya, dia dalam kedolalan, dalam kesesatan. Salah. Yang bahagia dengan selamat Nabi Musa boleh. Yang sedih atas meninggal dan syahadahnya Sayyidina Husain pun boleh. Semuanya benar. Hanya saja, thariqah kita, Al-Bani Alawi, apabila kita mau sedih, di hari yang di situ juga ada kebahagiaan, al-farah yaghlibul huzun. Kebahagiaan itu mengalahkan kesusahan. Sekarang saya mau tanya, tanggal 12 Rabiul Awal itu hari apa hadirin? Maulidnya Nabi. Maulid dan meninggalnya Nabi. Nabi meninggal juga 12 Rabiul Awal. Ya udah, 12 Rabiul Awal yang buat peringatan Maulid bubarin. Kenapa? Kaulah di hari 12 Rabiul Awal meninggal Nabi Muhammad, kau rayakan. Saya nggak merayakan meninggalnya, saya merayakan lahirnya. Maka kalau di hari itu ada kebahagiaan dan apabila di hari itu ada kesusahan, kita nggak diajarkan oleh Nabi dan Rasul untuk mengingat-ingat kesusahan, ingat-ingat kebahagiaannya. Kalahkan kesusahan dengan kebahagiaan. Kalahkan kesusahan tersebut dengan kebahagiaan.
kita mesti bahagia atas lahirnya Nabi Muhammad, walaupun 12 Rabiul Awal adalah meninggalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Husain meninggal dunia di tanggal 10 Muharram di waktu Asyura. Anak-anak cucu Sayyidina Husain sedih tapi bangga atas mati dalam keadaan syahid, seorang pahlawan yang mereka nggak akan pernah tunduk dalam kebatilan. Maka kalau kita mengenang meninggalnya Sayyidina Husain, siapa yang membunuh mereka, siapa yang dahulu berbuat zalim mereka, ini kita akhirnya kayak film India, hadirin. Mau kayak film India balas dendam seperti itu. Orang-orang yang mengingat meninggalnya Sayyidina Husain betul. Bahkan kata ulama, para salaf, beliau mengatakan seperti ini. Sekarang kalau kita itu mau sumpek atas matinya orang alim seperti Sayyidina Husain, saya mau tanya hadirin, hari apa yang nggak ada meninggalnya orang alim? Hari, setiap hari ini, sekarang gini aja udah, saya nggak mau panjang lebar. Di Tarim itu ada kuburan yang 10.000 wali. 10.000 wali. Dan kemudian 80 kutub. 10.000 wali. Wali 10.000. Saya mau tanya, jumlah hari setahun berapa hadirin? 365. Ini 10.000 loh wali di sana. Coba kalau gitu dibagi, berarti satu hari itu kira-kira berapa wali meninggal? Kalau gitu kita setiap hari nggak boleh ketawa. Begitu hari Senin ketawa, astagfirullah, Fagil Mugaddam meninggal Senin, aduh nggak jadi. Selasa, Abdul Qadir Jailani meninggal Selasa. Rebo, hati-hati jangan. Kenapa Imam Dasuki meninggal? Ya bingung kita, nggak mana seneng kita hadirin. Kapan senengnya? Wong tiap hari, tiap tanggal ada seorang wali yang meninggal. Bahkan mungkin Nabi. Wong jumlah Nabi berapa? Berapa jumlah Nabi? 124.000. Jumlah hari 365. Terus kapan bahagianya? Kalau kita tiap hari hanya mengenang meninggal. Tapi mereka itu kan meninggalnya biasa. Kalau ini yang meninggalnya dibunuh, dizalimi, banyak. Emang Nabi Yahya matinya diranjang? Nabi Yahya dibunuh, disigar jadi 2 kepalanya. Nabi Zakaria. Enggak sedikit para nabi juga yang dibunuh. Maka hadirin, meninggalnya Sayyidina Husain memang meninggalkan bekas kesedihan, akan tetapi justru meninggalkan juga kebahagiaan dan kebanggaan atas seorang dari anak cucu Nabi Muhammad yang tidak rela atas kemungkaran. Meninggal dalam keadaan syahid. Kan sebenarnya Nabi SAW sudah tahu kalau memang Sayyidina Husain itu pasti meninggal dalam keadaan syahid. Nabi itu tahu mana yang meninggal syahid, mana yang tidak sebelum mereka itu meninggal. Sebagaimana Amr bin Yasir ini berkali-kali jatuh. Berkali-kali itu jatuh hadirin. Beliau itu jatuh mau mati. Bangun ini jatuh mau mati. Ya Rasulullah, laqad saqata Amr bin Yasir. Ya Rasulullah, Amr bin Yasir jatuh. Mati mungkin ya Rasulullah. Kata Nabi, waiha Ammar, taqtuluhu fi'atul baghiyah. Enggak, jangan khawatir. Ammar itu enggak bakal mati. Yang bunuh dia itu nanti adalah kelompok pembangkang pemberontak. Kejadian lagi terjadi. Kemudian ya Rasulullah, Ammar bin Yasir namanya, jatuh seperti ini, meninggal. Belum, nggak mungkin. Ammar itu matinya di tangan orang-orang yang memberontak. Dan betul hadirin, sampai meninggal Nabi Muhammad, sampai meninggal Sayyidina Abu Bakar, sampai meninggal Sayyidina Umar, sampai meninggal Sayyidina Utsman, belum meninggal Ammar bin Yasir. Udah jatuh berapa kali Sayyidina Ammar? Sampai di zaman Sayyidina Ali. Ketika zaman Sayyidina Ali banyak fitnah, banyak adu domba satu dengan yang lain, umat Islam dibenturin terus. Banyak orang-orang yang memang menginginkan atas kehancuran umat Islam dari dalam bukan dari luar. Akhirnya datanglah perang Siffin. Kemudian datanglah perang Jamal. Di saat di perang Siffin dengan sahabat Nabi Sayyidina Muawiyah yang ketika itu berijtihad dan ijtihadnya salah. Kemudian peperangan itu mengingatkan
Ketika orang-orang bertemu antara dua kelompok, subhanallah, Ammar bin Yasir bersama Sayyidina Ali. Maka orang-orang sudah mulai ragu. Hah? Ammar di sana. Ammar di sana. Berarti kita ini adalah kelompok pemberontak yang disampaikan Nabi. Nabi sudah mengatakan Ammar itu mati di tangan pemberontak. Kalau kita sampai bunuh, berarti kita ini pemberontak. Maka ketika itu Muawiyah berkata, Ab'idu suyufakum min Ammar. Jauhkan pedang kalian dari Ammar. Jangan sampai dibunuh Ammar. Ini kalau Ammar mati, sudah berarti kita itu fi'atul baghiyah. Dari melihatnya Ammar, Sayyidina Ali ketika itu sudah mengatakan bahwa sekarang ini Ammar bersamaku. Tidakkah kau ingat sabda Nabi Muhammad? Maka banyak yang taubat, banyak yang pindah. Banyak yang mereka lari, urung, gagal untuk perang. Tapi di antara mereka masih berkeyakinan dalam kebenaran. Akhirnya peperangan terjadi dan mereka menjauhkan pedangnya, tombaknya, panahnya dari Ammar bin Yasir. Tapi subhanallah, matilah Sayyidina Ammar bin Yasir sesuai disabdakan Nabi Muhammad dalam peperangan tersebut. Ketika Sayyidina Ammar meninggal, teriak, mata Ammar, mata Ammar, meninggal Ammar, meninggal Ammar. Kemudian mereka mengatakan, alladzi qatala Ammar walladzi akhrajal Ammar fi ma'rakah. Yang membunuh Ammar adalah yang ngajak Ammar ke dalam peperangan, yaitu Ali. Sayyidina Ali yang ngajak perang, berarti dia yang bunuh. Kemudian Sayyidina Ali pun menjawab mereka, idzan alladzi qatala Hamzah huwa Muhammad. Kalau gitu yang bunuh Sayyidina Hamzah adalah Nabi Muhammad, karena yang ngajak perang siapa? Maka diam di antara mereka. Dari situ sudah banyak mereka yang bertaubat. Ini Ammar, hadirin, sudah diprediksi oleh Nabi, ini pasti meninggal dalam keadaan syahid. Begitu pula cucunya Sayyidina Husain bin Ali. Seringkali baginda Muhammad SAW menciumi lehernya Sayyidina Husain. Seakan-akan tahu leher ini yang akan dipenggal nanti dalam peristiwa Karbala. Hingga akhirnya betul, dipenggallah Sayyidina Husain dalam keadaan syahid. Sayyidina Husain meninggal dunia dalam berpegangan teguh atas ajaran Nabi Muhammad. Ini garis bawain. Kalau Anda, coba dengarkan. Kalau Anda ngaku cinta dengan Ahlul Bait, cinta dengan Husain, meratapi, menangisi meninggalnya Sayyidina Husain, teruskan perjuangan Husain. Husain itu meninggal karena nggak mau tunduk atas kemungkaran. Kamu, istrimu nggak pakai kerudung, terus mau mengatakan bahwa dirimu ala Sayyidina Husain? Kamu makan yang riba, yang haram, terus kemudian kamu Asyura mengatakan Husain, kau agung-agungkan Sayyidina Husain. Sayyidina Husain meninggal itu gara-gara nggak mau ngelanggar syariat. Kau ngelanggar syariat terus kemudian berkata Husain, apa nggak malu? Apa makna dari Husain yang kau katakan? Sayyidina Husain itu gara-gara pegangan dengan kebenaran, mati pun nggak apa-apa. Terus sekarang mengaku pengikut Husain, pengikut Fatimah, istrinya kerudungan aja tidak, pakai minyak wangi di jalan yang sudah dikatakan Rasulullah fahiya zaniyah, perempuan manapun yang keluar pakai minyak wangi di jalan, dicium baunya laki-laki itu adalah orang yang menghadang perzinaan. Wanita yang membuka aurat, kemudian kau nikahkan anakmu laki perempuan campur, kemudian kau berkata kami pengikut Ahlul Bait, kami pengikut Husain, apa enggak malu? Sayyidina Husain meninggal agar tidak berbuat hal tersebut, agar tidak tunduk dalam kemungkaran dan kemaksiatan. Kullun yadda'i waslan bilaila wa laila lam tuqirra lahu bidzat. Orang ini kadang-kadang ngaku dia pacarnya Laila. Padahal Laila kalau ditanya kenal aja enggak, hadirin. Ini orang-orang ngaku cinta Sayyidina Husain. Kalau ditanya Sayyidina Husain tahu enggak mereka itu orang-orang yang di hari Asyura merata itu enggak kenal. Enggak kenal. Kenapa? Syariat dilanggar, sholat ditinggal, makan haram dilakukan. Bagaimana akan kenal Sayyidina Husain? Coba pahami betul, hadirin. Pengikut para ahlu baitin Nabi Muhammad adalah mereka yang berjalan atas kitab dan sunnah dengan penuh mahabbah kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW. Sekarang mindset berubah. Kalau mau ikut ahlul bait itu caranya harus dua. Yang pertama harus caci maki sahabat. Yang kedua harus caci maki sahabat dan keluarga Nabi dan istri Nabi.
Kalau Anda belum caci maki sahabat Nabi, belum caci maki istrinya Nabi, belum thariqah Ahlul Bait. Insyaallah. Apa ini maksudnya? Nggak paham saya. Jadi saya harus caci maki agar saya menjadi keluarga Ahlul Bait atau pengikut Ahlul Bait. Yang kedua, kalau saya ini sudah melakukan mut'ah, berarti saya Ahlul Bait. Wow. Karena kalau belum mut'ah, belum Ahlul Bait. Ajib lah. Ini pemikiran cara apa? Jadi harus kita meluapkan syahwat kita baru Ahlul Bait. Bahkan saya pernah membaca dan saya pernah mendengar dari guru saya mengatakan, bingung aku dengan orang zaman sekarang. Mereka membolehkan mut'ah, kemudian bahkan memberi ganjaran kepada orang yang mut'ah dengan ganjaran yang nggak masuk akal. Barang siapa yang mut'ah sekali, pahalanya kayak Sayyidina Husain. Barang siapa yang mut'ah 2 kali, tahu kan mut'ah? Kawin kontrak. Jadi kita kalau kawin kontrak sebulan itu dapat pahala seperti Sayyidina Husain. Kalau 2 kali sampean kawin kontrak atau mut'ah, ganjarannya Sayyidina Hasan. Kalau 3 kali Sayyidina Ali. Kalau 4 kali sampean mut'ah, ganjarannya kayak Nabi Muhammad. Terus kalau 6 kali kayak Rabbul Alamin, hadirin. Tidak masuk akal. Kata Habib Umar, beliau mengatakan, kif, yakni tunal darajatu ahlil bait bisyahwah. Bisa digapai derajatnya Ali, kemudian derajat Husain dan Hasan hanya dengan kita meluapkan syahwat. Kita para ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, wallahi lau sallaitum ma sallaitum wa sumtum ma sumtum wa tasaddaqtum ma tasaddaqtum. Kalau kalian sholat jutaan rakaat, miliaran rakaat, kalian puasa sampai mati, kalian sedekah sampai habis uang kalian, kalian tidak akan pernah menggapai derajat kukunya Sayyidina Husain. Gimana kita mau menggapai derajat seseorang yang tempat bermainnya adalah dada Nabi Muhammad, tunggangannya adalah punggung Rasulullah. Suatu saat ketika Hasan dan Husain diletakkan di 2 punggung Nabi, satu Hasan satu Husain, jalan. Sahabat ngiler melihat, subhanallah, ini hebat Hasan Husain, bisa naik ke punggung seseorang yang pernah nyampai kepada Sidratul Muntaha. Langsung ketemu sama Allah, punggungnya dinaiki mereka. Hingga mereka mengatakan,